Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Video kali ini merupakan video luaran praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024 yang bertempat di SMK Muhammadiyah II Yogyakarta. Saya Hinistianingsih dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya siang hari ini? Baik. Baik. Insyaallah. Oke, semoga teman-teman senantiasa baik dan sehat ya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Oke, teman-teman, hari ini adakah yang tidak masuk? Semua ya. Oke. Dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, aku mau nanya dulu sama teman-teman. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa? Observasi saat kelas sekolah. Observasi saat sekolah. Yang dari sebelah sini, minggu lalu kita belajar apa? Penghapusan sarana dan prasarana. Karena minggu lalu kita udah belajar tentang penghapusan sarana dan prasarana, maka setelah sarana dan prasarana dihapuskan, itu baiklah kita laporkan. Sama seperti teman-teman kalau misal punya pacar, itu kan biasanya tiap hari laporannya. Sayang, aku hari ini habis ini. Karena sama juga seperti teman-teman kalau misalnya bekerja. Jadi selain sarana dan prasarana itu perlu diadakan, dikeluar dirawat, itu juga perlu dilaporkan. Begitu ya. Oke, teman-teman, untuk agenda hari ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian laporan sarana dan prasarana. Kemudian habis itu kita akan belajar langkahnya dan juga cara menyusunnya. Dan untuk teknis hari ini nanti akan diawali dengan pemaparan materi, kemudian akan ada sedikit studi kasus. Jadi misal teman-teman aktif nih bertanya atau menjawab studi kasus, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian setelah itu akan ada sedikit kuis buat teman-teman. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang mau nanya dulu nggak? Aman? Oke, kalau aman akan aku lanjutkan. Nah teman-teman, sebenarnya untuk sarana dan prasarana ini kenapa harus dilaporkan? Supaya teman-teman itu tahu barang-barang yang ada di lapangan itu harusnya sesuai dengan apa yang ada di informasi. Misalnya ditanya ada berapa meja, kita nggak harus ke lapangan dulu, tapi kita udah punya data-datanya yang tinggal kita laporkan. Gitu ya. Oke, yang pertama tentang pengertian. Jadi teman-teman, untuk laporan sarana dan prasarana itu bertujuan sebuah laporan yang bertujuan untuk melaporkan keadaannya, baik itu persediaan, kemudian bagaimana barang setelah dimutasi, bagaimana barang-barang setelah rusak. Jadi kita itu akan ada kayak balancing antara barang yang ada di lapangan dan juga barang yang ada di data atau informasi. Sesimpel itu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan fungsi. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tentu kita sebagai salah seorang administrator atau staf administrasi, kita perlu memiliki prinsip bertanggung jawab. Jadi ketika kita punya sarana dan prasarana, selain kita rawat, kita juga harus perlu tahu tentang kondisi-kondisi ketika sarana dan prasarana itu ada di lapangan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi persediaan. Ketika kita nanya, berarti kita harus kasih informasi. Oke. Terus yang ketiga adalah pengendalian persediaan. Misal nih, teman-teman ada ikut IPM? Ada. Siapa yang ikut IPM? Banyak ya? Manusia. Oke, misal nih, IPM, misal bukunya habis. Dan di bulan depan ada perlombaan 17 Agustus. Kita butuh buku buat menuliskan informasi. Kira-kira kalau bukunya habis, perlu beli nggak? Iya. Nah, itu salah satu fungsi dari laporan sarana dan prasarana adalah pengendalian persediaan. Ketika persediaan habis, maka sudah seharusnya kita membeli. Kemudian yang keempat, bahan pengambilan keputusan. Sama ya, kayak misalnya kita mau memutuskan untuk beli buku atau enggak, maka kita perlu mengetahui nih kira-kira masih ada berapa ya surplus yang kita punya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu di sebelah sini? Ada yang ditanyain? Aman? Oke, kalau yang dari sebelah sini aman? Aman. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya terkait dengan lampiran. Jadi sebenarnya laporan sarana dan prasarana itu
formatnya sangat-sangat beragam, tergantung dengan instansi atau perusahaan masing-masing. Dan di sini aku memberikan beberapa contoh lampiran yang harusnya ada di dalam laporan sarana dan prasarana. Misalnya ada penerimaan barang, kemudian kartu persediaan, kartu barang, kemudian pembelian, dan juga daftar rekapitulasi akhir. Jadi kita bisa tahu kenapa barang bisa berkurang, kenapa barang bisa bertambah, karena kita ada lampiran-lampiran ini. Oke? Make sense ya? Oke, kita lanjut di bagian langkah atau teknik. Teman-teman kemarin waktu observasi itu yang pertama kali dilakukan apa? Minggu kemarin, waktu observasi tanya ke lapangan, tanya ke terus habis itu buatlah laporan. Nah, sama juga seperti kita waktu mau membuat laporan sarana dan prasarana, kita perlu dulu memeriksa barang-barang yang ada di lapangan. Terus kita hitung nih kira-kira ada berapa, terus ada penambahan berapa, ada pengurangan berapa, hingga nantinya kita bisa mencatat semua mutasi barang, kemudian kita buatkan laporan dan dilaporkan kepada atasan atau pimpinan kita. Udah ya? Oke, sampai di sini ada yang masih bingung atau terlalu cepat atau mau dikonfirmasi dulu? Cukup? Yakin? Kenapa kita harus buat laporan sarana dan prasarana? Oke, betul. Jadi kita supaya tahu mutasi barang yang ada di perusahaan, gitu ya. Oke, berarti teman-teman overall udah paham. Aku coba next. Nah, sebenarnya teman-teman untuk pelaporan itu beragam sekali. Ada yang sifatnya triwulan, ada yang 6 bulan, ada yang per tahun. Nah, di sini ada 2 contoh laporan, yaitu laporan sistem triwulan dan juga tahunan. Kalau triwulan itu dilakukan setiap berapa belas kali? 13 kali. Kalau tahunan itu dilaporkan di akhir tahun. Biasanya nih di awal kita mencatat beli apa aja, yang rusak apa aja. Tapi nanti di akhir tahun kita laporkan jumlah persediaan akhir tinggal apa aja. Nah, teman-teman, tadi kan aku sempat ngecek nih udah paham atau belum. Di sini ada sebuah studi kasus yang teman-teman bisa pecahkan. Nanti teman-teman yang tahu jawabannya nanti boleh katakan, oke? Nah, di sini ada sebuah studi kasus di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Di awal tahun 2024, SMK mengadakan pengadaan 15 unit komputer. Kemudian pada bulan Juli terdapat korsleting arus listrik yang mengakibatkan 2 unit CPU. Yang rusak apa? CPU beda ya sama monitor ya. Kemudian layar monitor masih dalam kondisi baik. Bagaimana pelaporan dari tahun 2024? Jadi kalau ada 2 CPU yang rusak, berarti yang dilaporkan gimana? Yang masih baik ada berapa? Ada 13 ya. Baik. CPU yang rusak ada berapa? 2. Kemudian monitor yang masih baik ada berapa? 15. Ada 15. Oke, betul ya. Kemudian sebelum ditutup, aku mau teman-teman ada yang mau menyampaikan kesimpulan. Hari ini kita belajar apa aja? Mungkin dibagi jadi 2 deh, sebelah sini. Kira-kira hari ini kita belajar apa aja? Laporan sarana dan prasarana. Tujuannya biar apa? Kenapa harus dilaporkan? Biar agar ya, untuk menyeimbangkan informasi atau barang-barang kondisinya di lapangan dengan yang ada di informasi. Oke, teman-teman, berhubung waktunya udah mau habis, jadi nanti setelah ini silakan teman-teman untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa nih tulisnya dikerjakan. Waktunya berapa? 1 minggu. Terus untuk habis ini teman-teman silakan jangan kemana-mana karena masih di jam pembelajaran. Nanti silakan ketika ada guru baru langsung teman-teman mengikuti pembelajaran. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, Ibu minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.